kali ini akan membahas mengenai sastra. Kalian tahu nggak apa itu sastra? Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe. Langsung saja ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian sastra. Apa sih sastra itu? Sebelumnya, sastra merupakan kata serapan yang bersumber dari bahasa Sanskerta, yaitu sastra yang berarti teks yang berisi tentang instruksi, pedoman, atau tuntutan seperti itu. Atau dalam bahasa kalimat yang lebih mudah, itu sastra merupakan karya cipta atau fiksi yang bersifat imajinatif menggunakan bahasa yang indah. Kan tadi sudah tahu kan mengenai pengertian sastra. Selanjutnya ada ciri-ciri sastra. Teman-teman tahu gak nih apa aja ciri-ciri sastra? Ciri-ciri sastra itu ada berapa? Yang pertama, isinya menggambarkan manusia dengan berbagai masalah kehidupan. Biasanya itu karya sastra menceritakan atau menggambarkan mengenai tentang kehidupan sehari-hari dari si pengarangnya. Yang kedua, bahasanya indah dan tertata dengan baik. Bahasanya indah dan tertata dengan baik ini sehingga para penikmat sastra dapat menikmati atau dapat terhibur dengan adanya karya sastra yang diciptakan dari pengarang sastra. Selanjutnya ada gaya penyajian menarik sehingga berkesan di hati para pembaca atau pendengarnya. Gaya penyajian yang menarik itu akan berkesan di hati pembaca karena menggunakan bahasa yang indah dan tertata dengan baik tersebut. Nah, selanjutnya kita membahas apa ya? Selanjutnya ada fungsi sastra. Fungsi sastra itu ada bermacam-macam. Fungsi yang pertama yaitu fungsi reaktif. Fungsi reaktif sastra itu maksudnya memberikan sebuah hiburan bagi para penikmat sastra, entah itu penikmat sastra dalam membaca atau mendengarkan karya sastra. Yang kedua yaitu ada fungsi estetis. Fungsi estetis itu mampu memberikan keindahan bagi para penikmat. Yang ketiga ada fungsi didaktif, yaitu memberikan sebuah wawasan pengetahuan bagi para penikmat yang disampaikan oleh para pengarang sastra melalui karya sastranya. Kemudian ada fungsi religius, yaitu fungsi religius sastra di sini itu sastra yang di dalamnya mengandung ajaran mengenai agama yang disampaikan oleh pengarang kepada penikmat sastra. Kemudian ada fungsi moralitas. Fungsi moralitas sastra itu memberikan pengetahuan dan pembelajaran mengenai moral. Itu mengenai fungsi dari sastra. Selanjutnya ada jenis-jenis sastra. Jenis sastra itu ada banyak. Ada prosa, drama, puisi, cerpen, dan lain sebagainya. Untuk mengenai jenis-jenis sastra ini, yaitu ada prosa, drama, puisi, cerpen, dan lain-lain, itu akan dibahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap pantau channel ini. Kemudian ada macam-macam sastra. Macam-macam sastra itu yang pertama ada epik. Epik di sini itu menggambarkan sesuatu secara objektif. Jadi ini tidak hanya menggambarkan secara subjektif dari pengarang. Epik itu menggambarkan yang bersifat umum atau menyeluruh gitu. Yang kedua ada lirik. Lirik itu berisi curahan hati pengarang secara subjektif. Nah, kalau lirik itu kan secara pribadi dari pengarang, secara subjektif. Kalau epik kan tadi secara objektif, jadi beda gitu. Kemudian ada macam sastra didaktif, yaitu berisi untuk mendidik penikmat sastra, baik mengenai moral, perilaku, dan lain-lain. Kemudian ada macam sastra dramatik. Dramatik di sini yaitu menggambarkan kejadian baik atau buruk yang digambarkan oleh
oleh pengarang secara berlebih-lebihan atau melebih-lebihkan, atau dalam bahasanya itu hiperbola. Itu. Lanjut kita akan bahas apa ya? Bahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat sastra. Manfaat sastra itu ada banyak, dapat membawa pembaca terhibur melalui kisah yang disajikan oleh pengarang sastra. Karena biasanya itu sastra itu menggambarkan mengenai tentang kehidupan dari pengarangnya. Kemudian dapat memperkaya jiwa atau emosi pembacanya. Nah, di sini itu pembaca dapat merasakan atau bahasanya itu berhalusinasi gitu dengan ceritanya. Jadi seakan-akan itu pembaca sastra itu ada di dalam cerita karya sastra itu. Kemudian dapat memperkaya intelektual pembacanya. Melalui karya sastra, pembaca atau pendengar itu dapat menambah pengetahuan atau wawasan dari cerita yang disajikan. Kemudian dapat menjadi sarana penyampaian ajaran yang bermanfaat untuk pembacanya. Kadang itu karya sastra bertujuan untuk menyampaikan ajaran dari pengarang kepada penikmat sastra. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Sepertinya video kali ini sudah cukup ya mengenai karya sastra. Semoga kawan-kawan semuanya dapat menikmati sastra dengan baik dan benar. Semoga dapat terhibur juga dengan adanya karya sastra. Semoga video kali ini tuh menambah wawasan dari kawan-kawan tentang sastra. Apabila ada yang belum mengetahui sastra, dengan menonton video ini maka akan mengetahui sastra itu apa sih, apa manfaat, ciri-ciri, jenis-jenis, dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa untuk tetap stay in channel ini karena di next video selanjutnya akan membahas mengenai jenis-jenis sastra. Sepertinya sudah cukup. See you in the next video. Bye.